La ikraha fiddin, tidak boleh memaksa orang untuk masuk agama. Setelah masuk ya dipaksa. Kalau enggak mau salat dipotong leher, enggak mau puasa dipenjara, tidak dikasih makan dan minum, mencuri potong tangan, berzina dirajam, dijilid dan sebagainya. Untuk masuk tidak boleh paksa, karena qad tabayyana rusdu minal ghai, petunjuk sudah nyata, jalan petunjuk sudah nyata, jalan sesat sudah nyata. Tidak boleh paksa orang masuk agama kemana saja yang mereka mau, terserah pilihannya. Karena kita dijadikan oleh Allah dan perbuatan kita dijadikan oleh Allah. Tetapi kalau ahlu sunnah wal jamaah berpendapat ada sedikit yang tidak masuk Allah, yaitu ikhtiar, pilihan dan usaha, itu punya kita sendiri. Tetapi yang jadikan perbuatan pilihan kita itu Allah, yang memilih kita bukan lagi Allah. Kemudian zikir, tergantung apa yang kita ucapkan di saat kita berzikir. Berzikir tingkat yang paling rendah, la ilaha illallah, zikir nafi dan isbat dengan tarikatnya Syatariyah. Di situ di dalam kitab tauhid dituliskan tafsirnya, la ma'buda bihaqqin fil wujud illallah, tidak ada yang disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah. Itu yang kita ingatkan. Tetapi kalau kita mengikuti tarekat yang di atas lagi, seumpama Naqsyabandi, itu zikirnya Allah Allah, tidak dengan lidah tetapi dengan hati. Itu ada tingkatan zikirnya. Tingkatan yang paling rendah, la ma'buda illallah. Di atasnya lagi, la matluba illallah. Yang terakhir, la mawjuda illallah. Berarti kalau kita masih awam, mengingat Allah saja. Allah yang berhak disembah, tidak ada yang lain. Itu kita ingat di dalam berzikir. Kalau orang masuk tarikat Naqsyabandi, itu ada pelajaran muraqabahnya, ada muraqabah afal, ada muraqabah yang lain lagi, banyak. Terakhir ada juga zikir nafi dan isbat. Itu saja yang kita ingat. Sehingga ada istilah dalam kitab Naqsyabandi, hadir Allah di dalam hati. Ini yang biasa terjadi penyelewengan daripada khalifah munafis yang belum mengerti. Mereka mengartikan Allah itu bertempat dalam hati, karena Allah hadir dalam hati. Allah dalam hati berarti ada 1000 orang masuk tarikat Naqsyabandi, Allah bagi-bagi tapo-tapo dalam hati. Bukan begitu maknanya. Artinya hati selalu ingat Allah. Kan beda kan? Allah hadir dalam hati, artinya hati selalu ingat Allah. Karena hati selalu ingat Allah, berarti seolah-olah Allah hadir dalam hati. Ini sumber mungkin timbul pendapat wahdatul wujud yang salah, sehingga bersatu wujud kita dengan wujud Allah. Wahdatul wujud yang benar adalah yang mempunyai wujud hakiki, wujud yang sebenarnya Allah satu saja, tidak ada dua. Kalau kita ini wujud kita bukan hakiki, wujud majazi, karena Allah telah menjadikan kita, maka kita bersifat dengan wujud, tapi bukan wujud hakiki. Demikian. Kita selesai dulu dengan pertanyaan dari sudah masuk sekitar 20 pertanyaan. Pertama, Abu yang mulia, adakah
dari seorang wanita? Terima kasih. Rabi'ah Adawiyah itu wanita yang saleh dan pangkatnya aulia. Para sahabat pernah mengambil hadis daripada Sayyidatina Aisyah, tapi hendak jatuh gini-gininya kan lagi ibu-ibu jina mengajar kan dah muka di kemurid Aisyah kalaganya sekedar laki-laki mengambil ilmu daripada orang perempuan. Ada contohnya para sahabat yang laki-laki mengambil ilmu daripada Aisyah, karena Aisyah mujtahid, dia bukan mukallid. Para sahabat termasuk Aisyah semuanya mujtahid, mereka bisa mengerti hukum daripada ayat dan hadis Rasulullah. Banyak wanita yang jadi aulia. Saya ingat cuma satu, Rabi'ah Adawiyah, sekedar contoh. Apabila ada orang bertanya malam ini, ada orang yang bertanya, adakah aulia dari wanita? Lain ada lagi, cuma saya kurang ingat. Demikian. Bagaimanakah hukumnya menjual barang-barang masjid yang sudah tidak terpakai lagi? Apabila barang bekas pakai masjid yang tidak ada manfaat lain kecuali jual, lagi tak pakai anjik le ke brok-brok yang nak itu, yang pula baik taleh kah panitia pegat gudang ke bah brok tu masjid yang kan taleh bangai. Kalau dulu kan dari kayu, bangunan dari kayu, gata tanggung tak pakai ke gata hanja, tak pakai palain hanja, yang na faedah ke orang tet, orang tagun tira, orang pangang ke di lampulo, kena yang na faedah getet karena arang menyo kaya kereh kan trip malah pulau juga nak buka. Tetapi yang kelakon tidak ada manfaat kecuali tet, menyo buno kecuali brok yang baru jit pulau, yang atawakaf, menyo kan atawakaf ada masalah. Bukan segala sesuatu yang ada di dalam masjid ini, bangunan, musala dan sebagainya wakaf, belum tentu. Nah orang napeng geblonya nanti 15 meter kejuk, wakaf hana, kan wakafnya. Cuma nazir petugas masjid boleh hai betul punya orang. Nah gelap hai wakaf le berunjuk, hana tulis likut ini bukan wakaf. Perle puah juga nama puah. Punya wakaf, tulislah wakaf milik masjid. Nyokan bet tulis apa pulau ju nan nanti kaji. Boleh kalau tidak ada manfaat selain jual untuk buruk-buruk. Ada ataupun dari kayu itu faedahnya untuk bakar. Ada orang yang mau beli ke burung magun, kabeh gai keperle kaya genok magun, tagun tira, pangangkut dan sebagainya. Demikian. Pada berikutnya Abu yang mulia, bagaimana hukumnya menghadiri undangan orang kafir pada perayaan hari besar mereka, baik sebagai undangan pribadi ataupun kita sebagai seorang pejabat? Terima kasih. Jak undangan uro kebesaran bagi orang kafir. Mungkin itu ada beda di antara seorang pejabat dengan kita orang biasa. Kalau pejabat, peraturan dalam negara kita ini kan
bukan agama Islam semata-mata. Lebih-lebih ada lagi kerukunan umat beragama. Boleh mereka itu hadir, tetapi di hatinya jangan membesarkan hari tersebut sama dengan orang kafir membesarkannya. Dia hadir karena kondisi darurah atau hajah, karena dia pemimpin, kepala lorong, camat, hadir kepada hari-hari Imlek, hari-hari raya orang kafir boleh. Tapi jangan mentakzimkan hari tersebut sebagaimana ditakzimkan oleh orang kafir. Kita yang awam hana hubungan tepu kan jiran kan tepu ya, menyajiran la ilm. Karena di dalam kitab akhlak kita ada hak jiran, tetapi jika dia kafir cuma hak jiran saja, tidak ada hak Islam. Kalau jiran kita orang Islam, hak jiran dan hak Islam. Jiran kita orang kafir, hak jiran tidak ada hak Islam. Jadi yang dilarang dalam agama kita membesarkan dalam hati kita hari raya mereka itu sama dengan mereka besarkan. Hanya sekedar jiran, hanya sekedar rakyat bagi pejabat, itu saya rasa tidak apa-apa. Hanjik kafe ngedajak menang-menang. Demikian. Kita kembali ke Malaysia ini sekarang kami bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku yang menjadi kegiatan pada teman itu. Nah, perlu pertanyaan dari teman. Nanti teman disadar pasal 3 ini. Yang pun aku hukum si lorong minum lagi saya berlaku. Ditanya itu masa minumnya sebelum belum kahwin, kalian sudah berlaku. Dan waktu itu menikah ke wow berlaku. Nah, seminggu di berlaku sakit. Kan lagi orang berlaku dan lebih berlaku. Kata dia aku pergi dan lagi saya minumnya. Kedua aku siro masa nak ada lebih korupsi atau riba. Kan dulu dalam ni, nikah di dalamnya, di mana hukum nikah atau ketori, musim ketori boleh, ketori lebih korupsi atau riba, di mana ketorinya. Yang terakhir aku hukum tak pelagak masjid atau lagi so dia tak pelagak masjid dan tadi hukum mengasih atau hukumnya di mana. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Urinang gu lake ciri ba lako nyan hanjit takoh rupang hukum payah takalan pakon. Karena na yang wajar gelake ciri na yang hana wajar. Yang wajar misalnya hana nafkah. Hana nafkah pun hanjit langsung lake ciri ba lako payah ajak ba qadhi. Yang kejit hanjit nikah liar atau nikah di bawah tangan itu siri hana tetetan ba KUA hana pak melapor nya menyauri nang hansit nafkah melapor ba qadhi gehei lako katanya alenya menyana harta kejo harta kejo ku nafkah li qadhi mahana dia mutang bado rinang bertanggung dia lako mahana dia mutang likati dan sebagainya. Nah tata cara haji hanjit semau gue lagi apa pun bangkah apa laki le ceri dosa dan nusud urinang menyahana tip syarat hana mempupu laki ceri ba lako punya contoh pun takin di rumah suami nagu pubat hana menyenanggu pubat ke puja lakewo wo ba rumah ya kan ubat ba doktor ba tabib ba orang meraja ba orang medu ba orang tamang jin ubat wo ba ma kan ubat nyatruk kedeh getiup ya wo bala kolom mutama sakit payah tinjau penyebab kenapa seorang istri minta cerai. Ada jalur yang boleh,
ada jalur yang tidak boleh. Bahkan kalau kurang hati-hati bisa menyebabkan durhaka kepada suami. Kalau durhaka kepada suami tidak wajib dinafkahi dan tidak wajib, misalnya ada 2 istri, tidak wajib suami pulang lagi. Bahasa Indonesia pulang lagi, bahasa kita bayu. Gilaran mengilir lah elong kan. Dan kerja ya lo bahasa Indonesia ya lungkun tu tidak boleh digilir. Giliran pulang kalau ada madunya itu tidak ada giliran lagi kalau sudah nusud. Pengharam kejelame. Seorang suami membayar mas kawin dengan uang yang haram. Apa hukumnya? Tanya dulu calon darah baru, calon mempelai wanita, tahu dia itu uang sabu-sabu? Tahu dia itu uang korupsi? Kalau tahu dan si suami menyatakan ini uang sabu-sabu, aku kasihkan sebagai bayar mahar kamu, itu haram menerimanya. Kalau tidak tahu dan tidak wajib tanya, ini ada suatu solusi. Hana wajib tanya, pura-pura hana juga kape. Tetapi ada syaratnya, si calon suami ada usaha yang halal. Nyo lawiknyo SS mandumnya. Sapuatan kemeliaran modal ke ratusan toko dari ya, semuanya beranak daripada yang haram, itu haram. Anak cucu cicit dan sebagainya itu sumber yang haram, tetap haram. Kemudian pelaga masjid itu tidak ada contoh daripada Rasulullah. Itulah yang bid'ah sebenarnya. Ngapain di sana sengap semua? Ini lagi dia ngomong kepada kita yang kanduri maulid bid'ah. Ini apa? Tong podium Paulus. Ini bukan mimbar, karena mimbar ada contoh di Masjid Nabawi. Tangganya ke depan. Tidak diperintahkan agama untuk ukir-ukir masjid. Bahkan kalau ukiran-ukiran ini diambil daripada harta wakaf, lupa saya, kalau tidak haram makruh. So nanti ingat, haram cok harta wakaf untuk ukiran, cat dan sebagainya. Jadi hana kejulah agama. Cuma ini na urunkan, tapi hana tak betul je. Kalau masjid tidak cantik, orang malas salat jamaah. Nanti kagak produk oleh Allah je ke malas berjamaah. Kalau orang yang rajin salat jamaah kan sampai ke sini dicari saf yang paling depan, ada musalla, tidak sama saja. Kan enggak lihat lampunya, catnya, ukirannya, tidak. Itu berita bohong. Gimana? Ifkung kadim. Berita bohong. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sama pertanyaan Ibu, mungkin ada sahabatnya di Makassar. Kedua pernah berdebat dengan kawan masalah tauhid, masalah Ibnu. Jadi makhluk ayat Inna Allah ala Rasulullah. Jadi berbeda empat tersebut juga bantu dalam masalah ayatnya. Jadi di Ibnu langsung berpraktek Inna Allah ala Rasulullah, Allah bersemayam di atas aras pakai dulu. Jadi di menurutnya
yang dipetik dan perlihat bukti dan kita pun yang dipegang bahwa yang tadinya sesat. Demikian aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sesuatu yang terjadi tetap ada dua kelompok, mendukung, tidak mendukung. Kalau orang yang mendukung, tetap mereka itu mengatakan itu fitnah. Kita yang mengatakan sesat, bukan semau gue pun mengatakan sesat, ada sumbernya. Sumbernya dalam kitab Ibnu Taimiyah pernah berkhutbah di satu masjid yang sambil duduk. Dia berkata, innallaha astawa 'alal 'arsy kastiwa'i hadza. Allah itu mujunte ku bahasa Indonesia. Mujunte wek kaki. Kaki wek kaki. Allah mujunte di atas aras sebagai aku mujunte ini. Itu satu kejadian. Ada satu kejadian lagi, kan ada di dalam hadis Allah turun ke langit di tiap-tiap bulan Ramadan. Dia mengatakan Allah nazala ila sama id dunya kanuzuli haza. Dia di tempat mustarah turun ke tangga yang paling bawah. Watenya narinyun kalau gini dari mustarah tempat duduk di podium, subhanallah, di mimbar turun kepada tangga yang paling rendah. Disitulah para pengunjung Jumat ramai membantah, melempar, ada dengan sandal apa saja yang ada di tangan, yang belum ada handphone waktu itu. Ada yang menarik ininya ekor serban, ternyata di dalamnya ada kopiah sutra. Itu cerita yang saya dapatkan. Di saat kita ngomong pihak yang mendukung tidak ada, itu semuanya fitnah. Ini tidak akan selesai. Hai pejan gelah kedua boh kelompok pegah salah pegah betul. Ya orang pegah salah na gitu mengriwayat, ya orang pegah betul semena-mena mengatakan itu adalah fitnah. Yang ke punya masalah Ibnu Taimiyah, kamu yang pegah anak betul na dali bakrom di orang yang pegah nyan fitnah, mungkin na dali bakrom wajib. Ditanya yang penting tak pelajari kitab genyan, tahu kalimat-kalimat genyan, pernah yang anak cocok dengan getanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang ke perbedaan yang terumpuk dalam karangan tutur kata tulisan beliau. Demikian. Kita saya berikan kesempatan dulu kepada kaum ibu muslimah untuk dialogkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku yang dimuliakan dan Ridwan Nasai dan Ridwan mahasiswa dan mengasah pertanyaan dan Ridwan tentang tawasul. Nah yang juga tawasul ini kita tak berdoa dari kita berakara. Contohnya mesti tanya Al-Quran Cahwala berdoa ya Allah yang dengan berkat daripada Yasin bertinggi Ridwan. Dan yang juga mesti bertanya Bab Cahwala tentang Allah Ta'ala sebagai sino raja ataupun sino pemimpin yang menghadapi problema masyarakat ataupun yang tak menyenangkan. Akhirnya ada betul pasti dah kita berarti tidak ataupun mungkin tidak ada langsung roh Pak Gubernur dan juga mesti doa melalui penandarangan masa Nabi anak mesti anak juga lagi mesti urun nafra lalu nafra menjawab doa pada waktu menjawab doa buat dan banyak menunjuk bak Allah Taala. Sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Yang Pak Harun tawasulnya ke Ibnu Taimiyah. Tawasul betul membuat perantara, tapi Allah tidak melarang. Ya ayyuhalladzina amanu, ayat kedua, ittaqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi. Geperintah katanya, anak larang. Cuma awak tabuh perbandingan, misalnya kita kepada seorang gubernur harus melalui ajudan, kepala dinas dan sebagainya. Itu karena maunya si gubernur. Hanjite merumpuk langsung, bahkan kata ajak laki merumpuk, hai merumpuk, yang lain kan Allah. Allah geyu, kepu geyu, gena peraya orang lain. Nak raya aulia pun, nak raya para syuhada, para ulama dan salihin. Ge peraya lah Allah orangnya. Kan tanya orang peraya. Karena dalam hadis, dalam ayat, dia ikut ulama. Ikut ulama kan Yahudi mandang sampai meninggal. Karena ulama itu kalau dia seorang aulia masa hidup, setelah meninggal tidak lagi karamah, tidak lagi dia aulia. Semasa hidup itu aulia gadungan, bukan yang sebenarnya. Karena urang-urangnya kan mati sebenarnya. Karena harus hudib wajib mati, mati pada zahir. Mereka hidup kembali sesudah mati, bertugas sebagaimana tugas para malaikat. Jadi tawasul kita, tawasul yang diperintahkan Allah untuk membesarkan orang tempat kita tawasul, bukan Allah tidak sanggup mengatur lagi. Allah kena kirim rasul, Allah kena kirim malaikat, contoh Jibril untuk membawa wahyu, Mikail untuk membawa hujan. Itu kebesarannya seorang Allah, tidak memerintahkan hujan untuk turun ke bumi. Giyu bab malaikat. Wahyu guna sampaikan model ilham kan je kepada Nabi, tetapi melalui Jibril. Itu supaya menjadi contoh bagi kita. Bagaimana Jibril membawa wahyu, Nabi menghadap Jibril sebagai guru untuk contoh. Kan karena lemah. Bukan Allah sudah lemah, tidak sanggup mengatur dunia ini lagi, maka dia perlu mengirimkan rasul dan sebagainya. Yang mandum na hikmah pada roga Allah. Jadi yang pun tawasul Nabi Adam. Nganpa getawasul Nabi Adam? Tulisan Muhammad pada tiang aras. Aras nanti tamih dua boh tiblah musurat kalimah Allah, tiblah musurat kalimah Muhammad. Muhammad golong empat masih di alam nur. Nabi Adam duluan kedua kejadian, hanalun pulih kejadian Nabi Adam getawasul dengan nama Muhammad, bukan dengan Muhammad, sampai gedel li Allah. Hai pakai berhetat tatawasul dengan nama Muhammad, Muhammad memupat golom. Hana pasai menjandring nan ngendron mukon urang raya. Ya, jawab Nabi Adam. Bugatnya orang Nabi kan laki ba Allah laju nasib malai betul. Na pupu oleh salah dengan Allah malai betul menggelake langsung muga tadi tu ba kalimat bukan ba Nabi Muhammad, ba kalimat nama Nabi menulis. Yang kan cukup rendah orang tak fikir ngetanya tawasul bak syah kuala yang aulia nya nama Muhammad kan Muhammad kalau lahir yang tawasul Nabi Adam berarti menyogetanya orang ahlu sunnah wal jamaah cucu orang tawasul cucu Nabi Adam cucu orang tawas menyojipegah orang tawasul kafir syirik berarti jih kan cucu Nabi Kabe
Nak ingat sejarah Sayyidina Umar hanagot lepah Krung Nil hanale banjir. Suburnya tanah sekitar Krung Nil karena banjir. Adat urang yang Arab bak watenya urang Mesir jati negara sabo. Naik krung nak subur tanah di sekitar krung. Wate Khalifah Sayyidina Umar puak serban puturat lah. Surat Gecok kertas ketulis, hai Krung Nil Munyo ikah kaile kedro ke ike hana hajat ikah. Munyo ikah kaile karena Allah pupasai hana raya ia. Nyo rakyat kabeh hanjit tanam tapua tanah sekitar Krung Gersang. Nyan ketulis sakai, geti ya. Dia Krung. Dia juga raya. Nyan kengken ba Allah lagi. Hai. Nak lagi sahaja le Sayyidina Umar ba Allah Taala nempu i Krung ni lagi biasa bu i raya kahana getuli. Gedut. Ngendut kamu tawasul pi. Ngendut. Menyokah ile karena penan karena draw ke hana perle. Nyo karena Allah upasai hana raya ile sedangkan rakyat membutuhkan kepada i raya. Ledat contoh-contoh yang tidak langsung baik daripada sahabat atau ulama-ulama yang awal gepegat perantara untuk memohon sesuatu pada Allah. Menyo perle kitab. Nah kitab baulun etno Dubai khusus membahas tawasul. Nah dalil-dalil mendominan. Yang gura lon po kitab. Nah tengku Hanafiah yang jak pulau-pulau gambar ulama kana. Urang lok semoe. Leh bakso bocor na kitab nyan bak long gelake siat mutumung S1 dengan nyan ilung po kitab S0 gecok dalinan pegat judul skripsi ganyan masalah tawasul mendapat titel S1 bak IAI jamun stand di semua urujih akademi ilmu agama leh nyan tawasul bayaya na upu han gehu getanya oleh urang tempat tawasul ke neraka monyo awaknya dipatih Ibnu Taimiyah menyonyo sesat la neraka re tapi hanalung ke lo menyonyo sesat la neraka re untuk hai diikut awak mujassimah kelompok 72 kulluhum finnar. Demikian. Kita sering dulu pertanyaan kita dengan Assalamualaikum Nabi yang mulia, saya Andi mau bertanya bagaimana agar kita dapat khusyuk dalam salat. Mohon tips dari Abu dan apakah orang khusyuk salatnya dapat tercegah dari perbuatan mungkar. Dan apakah hukumnya seseorang yang tidak khusyuk salatnya? Terima kasih. Solusi untuk menghasilkan khusyuk dalam sembahyang dalam kitab yang Daniel pelajari, tadabbur makna, mengingat makna apa yang kita baca. Itu solusi. Ketimbang lupa ingat makna, pikiran kita bertabur ke sana kemari, lain di mulut, lain di hati. Selalu ingat makna yang kita baca. Khusyuk di dalam sembahyang pendapat mu'tamad sunat, bukan rukun. Ada mazhab mungkin yang madakar rukun, tapi tidak di seluruh dari awal sampai akhir. Kebiasaannya kan pasti kegura-gura manteng bak tekebi dan talim nyan hana payah ada pegak-pegak cina gerau nyo kan takbir kalau tidak ingat apa yang kita mau perbuat, umpamanya salat zuhur 4 rakaat kan tidak sah takbir. Berarti ingat kita kepada niat, situ ada khusyuk. Dia sangat salah.
Kalau tidak ingat sembahyang, tidak salam, bangun lari terus, fantasiru. Di pendapat yang mengatakan rukun bukan sunat, tidak disyaratkan sepanjang salat. Asal ada di satu juzuk dalam satu sembahyang, 2, 3, 4 rakaat sudah memadai. Karena diberatkan kita untuk khusyuk daripada awal salat sampai akhir, itu hal yang tidak kita sanggupi. Sayyidina Ali kan kalau tertusuk duri di kakinya, saat dia sujud baru bisa dicongkel durinya. Tapi saat Rasulullah tes khusyuk, dapat hadiah baju jas, baju rompi tastafi. Tunjuk tangan Sayyidina Ali, saya sanggup sembahyang 2 rakaat yang khusyuk seluruhnya. 1 rakaat dia salat yang ada khusyuk. Bangkit rakaat kedua teringat, tastafi ini apa yang model kuning tulisannya ataupun putih? Hanajelah ibnu. Bajaket yang dijanji oleh Nabi ada 2 kan, ada lapisan kapas, ada yang tidak lapik pakai lapisan. Teringat Sayyidina Ali di saat bangkit rakaat kedua, beliau tidak berbohong. Kalau kita berbohong kan, Nabi tahu mana bisa berbohong. Jadi demikian Sayyidina Ali yang paling teliti dalam sembahyang, tidak sanggup khusyuk seluruhnya, apalagi kita. Maka ada di takbir dan salam, sudahlah lewat saja, tidak apa-apa. Tetapi jangan lupa berdoa di setiap selesai sembahyang, yang Allah wajibkan sudah saya lakukan, inilah kesanggupan saya, mohon diterima. Yang kedua, yang ke bilang lagi, yang kalau puput harap diterima, yang mungkin dah puput. Demikian. Yang berikutnya, bagaimana jika sedang sholat Jumat tiba-tiba wudhu kita batal sedangkan kita berada di tengah shaf? Jika keluar, kita terpaksa berjalan di depan jamaah yang sedang sholat. Kemudian bagaimana jika setelah khutbah kita wudhu dan mendapati imam hampir selesai sholat Jumat? Terima kasih. Batal wudhu di saat sholat Jumat itukah masuk di dalam kategori mudarat? Kita dibolehkan melintasi di hadapan orang yang salat apabila tidak mungkin kita kuat-kuat tu bahasa Indonesia seling saf menuju ke arah belakang. Tidak mungkin. Bila mungkin di selang saf kita menjuru ke depan atau ke belakang. Kalau tidak mungkin bisa, karena yang marah Nabi kepada orang yang lalu di hadapan orang sembahyang yang tidak ada hajat dan tidak ada mudarat. Kemudian setelah wudu terdapat imam sudah salam, ya salat zuhur. Enggak ada cara yang lain kan. Jumat tidak ada 2 kali di satu tempat. Kalau dapat 1 rakaat bisa dilanjutkan untuk Jumat, tambah 1 rakaat lagi. Dapat di tasyahud akhir, ini tidak boleh. Dapat di luar tasyahud akhir, bukan dapat lagi, sudah kosong-kosong. Salat zuhur, tidak ada salat Jumat. Demikian. Ya. Bagaimanakah hukumnya mencuci pakaian pada tukang cuci atau laundry? Padahal kita tidak tahu tentang kesucian pakaian kita setelah mencuci. Mencuci pakaian di laundry, kalau kita tahu persis dia menaruh dalam mesin cuci itu sesuatu yang kena najis, bercampur dengan yang tidak kena najis, yang akhirnya semuanya bernajis, itu tidak sah dipakai di tempat yang disyaratkan suci, salat, tawaf. Kalau untuk sa'i boleh, untuk ke pesta boleh, enggak apa-apa. Bak tempat yang disyarat
suci pakaian nya menyoka tatupu pasti menyohana hana pupu hana wajib periksa hana wajib tak periksa truk kenan pakiban cara drone tumurah nyan hijau rung nayangka mutan najis patau kenan mandum gepegah hana lon cucu ile mandum milua dudo baru lom patau yang ka meyakinkan nyo ke ka lagi uno karena be dupa sesuatu yang menjadi manik harus yakin. Pakaian bernajis kan manik sah ibadat, sesuatu yang mencegah sah ibadat. Ini harus yakin. Syak dan selama bukan dan kawi berat sangkaan hana pupu menyetruk tingkat yakin atau dan kawi karab 80-90% yang baru anjili. Makanya wajib atas seseorang yang mau membuka pun mendirikan laundry dah kena. Membuka usaha laundry fardu'in belajar masalah najasah. Dia tidak belajar membiarkan dirinya dalam keadaan jahil dosa besar. Kali lempekah tapi pu yang dan pubut perlain jak murno kena jak haji hanalon dah murno tata cara beribadat ibadat haji fardu'in bukan fardu kifayah lagi, termasuk mendirikan sebuah laundry, mendirikan warung makan pakiban peti engkut yang baik menajis payah murno yang wajib. Cuma adanya rukunan hana wajib dah jing pakiban dicucu engkut nyong engkut kapanggang tabuh ka apa ya aduk dekat daerah selama anak yakin yang najis baju aja warna alam taala. Demikian. Kita yakin bahwa ramai sekali yang bertanya lagi dan juga di layanan SMS kita pun banyak sekali pertanyaan tidak dapat terjawab dan terima maaf karena waktu yang bisa diberikan dan kita informasikan untuk bulan Maret nanti, bulan depan, insyaAllah pengajian terakhir kita itu pada tanggal 4 Maret dan kami sangat mengharapkan pada hari sekalian untuk dapat mengajak saudara-saudara, kawan-kawan terdekat untuk supaya kita lebih amal dan berkaitan di sini. Dan mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas hadiah kepada semua donatur dan para panitia yang telah bersama-sama untuk mensukseskan majelis pengajian Tasawuf. Dan di akhir majelis ini berkenan kiranya aku untuk memimpin doa.
Hadirin yang berbahagia, para majelis pengajian Bastafi dan juga para pendengar HRI Komponas 1 yang mengucapkan terima kasih di atas segala perhatiannya. Dan antara doa tadi maka